Na 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 na. Wih, iya lupa. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjawab soal dari pelajaran teknik pengelola video. Kita bisa disingkat TPV. Langsung aja kali ya. Ya langsung aja. Dari pertama itu nama lengkap. Nama lengkap saya Rizky Putra Pradana. Lahir tanggal 26 Juli 2003. Alamat rumah Jalan Haji Toran RT 3 RW 1 nomor 115. Patokannya di belakang Masjid Al Mawanah, dekat rumah RW. Dekat rumah RW. Lalu menceritakan masa sekolah TK dulu deh ya. Masa sekolah TK. Oh ya, saya TK di TK Kejora. Itu berada di Jalan Bintaro Tengah. Kalau masa TK itu menurut saya kayak nggak ada kesannya sih. Kayak cuma main terus main kayak main layangan lah, main sepeda, terus main gundu atau kelereng. Ya udah gitu, tidak dibebani dengan pelajaran gitu maksudnya. Di sini menunjukkan foto TK. Ini ya, ini di sini. Aduh, kalau ini itu waktu lagi acara Hari Kartini. Jadi di TK Kejora itu setiap Hari Kartini harus menggunakan baju adat ya, busana adat lah ya. Ya, jadi kayak busana adat kayak dari Jawa, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera. Itu jadi kebetulan saya dapat busana dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah itu kayak atasnya jas, di bawahnya itu kayak kain apa ya? Kain batik. Palanya itu pakai belangkon, di belakang itu keris, di slip, kayak ada ikat pinggang, slip kerisnya. Itu aja sih sebenarnya di TK. Terus kayak paling seneng tuh di TK tuh kayak ceritanya tuh cuman di study tour TK tuh. Lanjut masa SD. Kebetulan saya SD di SD Negeri Bintaro 12 Pagi. Itu sekolahnya ada di Jalan Kesehatan 5 kalau nggak salah tuh, Jalan Kesehatan 5 itu. Jadi kalau masa SD saya itu lebih dibebani pelajaran itu waktu kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6. Kalau dari kelas 1 sampai 3 kayak lebih enak lah, kayak masih kayak TK lah. Kayak ada waktu mainnya, kayak masih bisa main sepuasnya gitu. Kalau kelas 4 sampai 6 itu udah nggak bisa main sepuasnya karena dibebani pelajaran gitu. Sebenarnya sih kelas 1 sampai 3 itu emang lumayan nggak dibebani pelajaran lah. Kalau 4 udah mulai dibebani pelajaran. Kelas 5 itu masih sama kayak kelas 4. Cuman kelas 6 itu lebih berat karena itu dia sistemnya ada ujian nasional. Jadi ujian nasional itu menentukan NEM setelah kita lulus dan melanjutkan di SMP favorit kita gitu. Oh ya, foto SD. Ini kata SD, ini kata SD. Itu foto SD zaman dimana itu udah berani pulang di atas jam 12. Foto ini itu diambil jam setengah 1.
masuk nggak salah, lupa juga udah lama, di kelas setengah satu. Dan di situ kalau nggak salah baru dibilang bandel sih enggak, cuman kayak baru-baru muncul bandel ya gitu. Jadi gitu. Lanjut masa SMP ini nih. Masa SMP ini nih. Kalau masa SMP itu gimana ya? Masa SMP tuh bisa dibilang atau dikenal sebagai masa dimana awal dunia percintaan. SMP saya itu ada di Tanah Kusir, tepatnya itu di Jalan Bendi, nggak tahu Bendi berapa, lupa, pokoknya di Jalan Bendi. Namanya itu SMP Muhammadiyah 8. Tuh, saya kelulusan tahun 2019 itu, kayak terus kayak kelas 7 gitu, kelas 7 kelas 8 sih masih oke lah ya. Kalau ngomongin ya, masa-masa kelas 7 kelas 8 itu masih buat pelajaran masih ringan lah, masih bisa main lah. Ya, kalau udah kelas 9 tuh udah berat banget tuh ya. Karena itu ujian nasional. Karena 2019 itu masih ada ujian nasional. Ya, ini foto waktu SMP. Nah, ini nih waktu SMP. Foto pertama ini diambil waktu kelas 7. Kelas 7 ini pas jam pelajaran olahraga. Kalau nggak salah di sini gurunya tuh nggak masuk karena ada acara, nggak tahu ada acara atau panggilan gitu. Jadi ya udah santai-santai di kelas, free class lah intinya gitu. Terus lanjut foto kedua. Nih foto kedua. Foto kedua ini diambil hari Jumat, nggak tahu, lupa tanggal berapa. Jumat ini tuh tempatnya itu di makam almarhum Soeharto. Jadi makam almarhum Soeharto itu ada di Tanah Kusir. Jadi emang acara setiap Jumat SMP Muhammadiyah 8 itu ngaji di makam almarhum Soeharto gitu. Nah, lanjut foto ketiga. Foto ketiga ini diambil waktu kelas 9. Kelas 9. Pas lagi ujian praktek. Nah, ini nih yang dibilang kelas 9 itu berat. Bukan berat karena pelajaran. Tapi berat pelajaran iya, tapi lebih berat sama ujian praktek, terus ujian nasional itu berat. Nah, ini foto ini tuh diambil pas lagi ujian praktek seni budaya. Kalau nggak salah di sini udah tahu lah ya, stylannya tuh udah sarung, celana jeans, baju oblong, baju biasa itu kaos. Di sini temanya jadi kayak ngelenong gitu, kayak ngelawak gitu. Nggak tahu loh, kagak lucu sebenarnya mah. Disuruh ngelenong gitu loh emang, karena tadi itu pengen nari, cuman saya yang tidak mau, karena ngapain cowok nari boy gitu. Terus kalau masalah kenapa masuk SMK Medan Informatika itu karena waktu itu sebenarnya, jadi itu waktu itu sebelum ngambil formulir media informatika itu ngambil formulir SMK Kartika, itu tepatnya ada di Kodam Sanggerahan, Jakarta Selatan. Di situ tidak direstui orang tua karena sama orang tua itu sekolahnya dicap sering tawuran gitu. Makanya terus ada yang merekomendasikan, kebetulan yang rekomendasiin itu rekan kerja bapak saya. Itu katanya harus suruh masuk media informatika aja karena di sana jurusannya lengkap katanya. Jurusan lengkap, ternyata iya.
dari broadcast sekarang ngerubah nama jadi PSPT, terus ada TKJ, ada multimedia, terus ada RPL itu kalau nggak salah tuh kayak perangkat lunak itu. Jadi kayak ya gitulah, rekomendasiin rekan kerja bapak saya. Kebetulan anaknya itu juga masuk di media informatika gitu. Terus lanjut, pengalaman paling mengesankan selama hidup. Pengalaman paling mengesankan selama hidup itu apa ya? Ya pertemanan lah. Paling yang mengesankan di hidup itu pertemanan sama keluarga. Tuh, itu dua nggak bisa dihapus sih. Ya itu tuh paling mengesankan gitu, kayak dari keluarga bisa makan bareng, jalan-jalan bareng, kayak lebih berkesan lah. Terus kalau pertemanan ya nongkrong gitu, solidaritas, kayak benar-benar di tongkrongan itu kayak solidaritas itu benar-benar erat gitu, kayak nggak bisa dipisahkan, nggak saling mementingkan diri sendiri, terus selalu membantu jika ada yang kesusahan gitu. Lanjut, hobi. Hobi ini sebenarnya sih ini nggak tahu dibilang hobi apa olahraga. Sebenarnya ini tuh saya hobinya tuh kayak skateboard papan jalan itu. Terus skateboard itu sih skateboard sih. Iya sih, hobi dah skateboard tuh. Itu tuh seneng bisa menghobi di situ, di skateboard gitu. Kayak ya walaupun resikonya banyak koreng sama patah tulang, tapi tetap gimana ya, enak kayak belajar skateboard tuh enak gitu. Cuman resikonya yaitu berat, antara patah tulang sama koreng-koreng gitu. Lanjut, ceritakan hal berharga yang pernah dicapai oleh hobi kalian. Hal yang paling berharga dicapai hobi itu trik oli sih. Jadi tuh di skateboard itu ada trik namanya itu oli. Itu trik oli itu yang paling mendasar katanya dari Wikipedia. Dari Wikipedia ini katanya paling mendasar oli itu. Teknik oli itu paling mendasar. Iya, paling mendasar. Cuman kalau dilakuin bisa berbulan-bulan. Kadang juga ada sih yang seminggu udah bisa, tapi belum lancar. Saya aja mempelajari teknik kan tuh trik oli aja itu kalau nggak salah itu setengah tahun. Itu pun juga belum istilahnya belum lancar gitu, masih ada suka jatuh, terus kayak kurang gitu, mendaratnya kurang gitu. Jadi itu kalau oli itu yang teknik trik oli itu yang loncat gitu, kayak ini papan kayak loncat gitu, tahu lah pasti ya loncat. Itu sih yang paling berharga sih, nggak ada lagi. Karena ya itu doang sih hobinya, kayak main skateboard aja sih. Sebenarnya nggak tahu ya dibilang hobi olahraga gitu. Jadi begitu ya, gitu aja sih sebenarnya. Ya udah lah ya, udah 15 menit nih. Udah lah, langsung aja penutupan. Saya Rizky Putra Pradana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.